kembali lagi bersama gue Immanuel di video dari MSM Consulting. Today kita akan cari tahu cara menghitung pajak suami istri bagaimana. Nah, mungkin kalian pada penasaran kan, yang mana sih yang lebih hemat, ya yang mana sih yang cocok buat kalian pasangan suami istri baru. Sebelum kita mulai, disclaimer on ya guys. Jadi yang gue sharing ya bukan merupakan professional advice, tapi ini dari pengalaman dan pengetahuan gue di pajak suami istri. Well, let's dig deeper into this ya. Jadi Pak Joko, misalkan nih gue kasih example, Pak Joko ini merupakan seorang manajer keuangan ya. Kita sebut aja di PT ABC. Kemudian istrinya ini merupakan sekretaris di PT XYZ. Mereka memiliki 3 orang anak yang masih dalam tanggungan ya. Dan gaji yang mereka tiap bulan terima, mereka sudah dipotong pajak ya. Dan pemotongan pajaknya ini mereka mendapatkan dipotong A1 dari perusahaan mereka. Nah, lebih hemat mana dengan status kawin kakak kepala keluarga atau status kawin memilih terpisah? Nah, jadi kita bahas dulu ya dengan status PHMT, di mana penghasilan istri dan suami dari satu pemberi kerja ini akan digabung. Kita tahu bahwa penghasilan neto Joko ya ini sebagai karyawan adalah 150 juta per tahun. Kemudian penghasilan neto istrinya sebagai karyawan adalah 100 juta per tahun. Penghasilan istri yang memilih status MT ini akan dihitung lagi sesuai dengan proporsi dengan penghasilan neto total ya, penghasilan neto suaminya, sehingga akan menyebabkan kurang bayar ya. Jadi kita coba langsung hitung-hitungan ya. Misalkan penghasilan neto untuk suami ini adalah 150 juta. Kemudian penghasilan neto istri 100 juta rupiah. Ya. Jadi penghasilan neto gabungannya berapa? Penghasilan neto gabungannya adalah jumlah keduanya, yaitu 250 juta rupiah. Kemudian karena karena mereka memilih terpisah, PTKP mereka pertama dari wajib pajak sendiri yaitu 54 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan PTKP istri yaitu 54 juta. Dan tambahan untuk WP kawin sebesar 4,5 juta. Dan kemudian tambahan untuk tanggungan, ada 3 tanggungan, 4,5 dikali 3 orang, yaitu 13,5 juta rupiah. Sehingga total PTKP-nya adalah 126 juta rupiah. Nah, untuk mencari penghasilan yang kena pajak, yaitu penghasilan neto harus dikurangkan dengan PTKP, sehingga penghasilan kena pajak dari pasangan suami istri ini adalah 124 juta ya. Jadi atas 124 juta ini baru kemudian kita hitung pajak progresifnya. Untuk 60 juta pertama dikenakan 5% ya, sehingga hasil 3 juta. Kemudian untuk selebihnya yaitu 124 dikurang 60, ya ini dikalikan dengan 15%. Sehingga hitungannya adalah 9,6 juta. Dan ketika kita jumlahin, PPh terutang untuk suami istri ini adalah 12.600.000 rupiah. Kemudian kita harus hitung proporsional ya, karena ini kita memilih terpisah, sehingga PPh terutang masing-masing suami atau istri akan dihitung secara proporsional dari proporsi penghasilan neto mereka. Ketika kita hitung ya, proporsi Joko adalah 7.560.000, sedangkan untuk si istri adalah 5.040.000. Sehingga totalnya ya tetap sama, 12.600.000 ya. Setelah dikurangi kredit pajak, Joko harus membayar kekurangan 1.860.000. Untuk istri setelah dikurangi dengan kredit pajak, ya si istri harus membayar 2.740.000. PHMT ini kita harus hitung proporsional. Perbedaannya dengan kakak apa? Gue akan nunjukin lu cara perhitungan di kakak ya. Ketika kita menggunakan status kakak, penghasilan istri itu dihitung sebagai final. Jadi penghasilan istri, penghasilan neto tidak digabungkan dengan suami. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini, misalkan penghasilan suami adalah 150 juta rupiah, kita lihat PTKP-nya yaitu hanya WP sendiri 54 juta ditambahkan dengan tanggungan PTKP WP kawin, kemudian ditambahkan untuk tanggungan anggota keluarga ya ada 3 ya sebesar 13.500.000, sehingga total PTKP-nya menjadi 72 juta ya. Ini lebih kecil dibandingkan PTKP dari PH atau memilih terpisah ya, karena di sini tidak mendapatkan wajib pajak PTKP wajib pajak istri ya. Jadi penghasilan kena pajaknya setelah dikurangkan dengan PTKP-nya adalah 78 juta ya. Kemudian kita kembali hitung progresifnya, 5% pertama dikenakan 3 juta rupiah dan 15 di atas dari 60 juta
yaitu 78 dikurangin dengan 60 juta dikenakan 15%. Ya, sehingga PPh terutangnya total adalah 5.700.000. Nah, jelas di sini kalau misalnya kita lihat, kita bandingkan dengan PHMT, jelas kakak itu jauh lebih hemat, lebih murah. Mengapa? Karena penghasilan istri di kakak ini ya tidak digabungkan dengan penghasilan suami ya, dan tidak dihitung secara progresif, sehingga jelas ya lebih hemat kakak. Namun bagaimana kalau misalkan dengan kondisi istri tidak bekerja ya, bagaimana? Nah, kita akan coba hitung dengan skenario di mana istri misalkan memiliki pekerjaan bebas. Misal si istri itu bekerja sebagai auditor atau bekerja sebagai notaris. Penghasilannya tidak bisa digabungkan seperti penghasilan istri di kakak sebelumnya. Jika misalkan dia bekerja sebagai auditor nih, ya misalkan penghasilan neto setahun istri adalah 100 juta rupiah. Kita tetap gabungkan dengan penghasilan neto suami. Ya, jadi penghasilan neto kedua pasangan adalah 250 juta rupiah. Ini kita hitungannya kakak ya. Kemudian PTKP-nya karena memilih status kepala keluarga, ya istri tidak memiliki NPWP nih. Ini hanya istri menggunakan NPWP suami ya. Sehingga PTKP-nya adalah 54 juta untuk PTKP WP orang pribadi. Kemudian tambahan PTKP WP kawin sebesar 4.500.000. Kemudian tambahan PTKP untuk tanggungan 3 orang anak sebesar 13.500.000. Sehingga PTKP totalnya menjadi 72.000. Nah, setelah kita kurangkan, nah ini jelas PKP penghasilan kena pajaknya lebih besar dibandingkan penghasilan kena pajak ketika istri hanya bekerja dari pemberi kerja ya. Sehingga tarif pajaknya ini progresif, 60 juta pertama dikali 5% 3 juta. Kemudian untuk selebihnya dari 60 juta sebesar 174 dikurangkan dengan 60 juta rupiah adalah 17.700.000. Sehingga PPh terutangnya guys ini lebih mahal ya, kalau dilihat nih 20.700.000. Sebelumnya PPh terutang hanya 5,7 ya, di perhitungan di mana istri bekerja pada satu pemberi kerja dan mendapatkan dipotong. Nah, untuk yang kasus skenario ini, istri ini memiliki pekerjaan bebas sehingga PPh terutang ini sangat mahal ya. Jadi guys, kesimpulannya ya, kalau misalkan istri ini tidak bekerja sebagai pegawai tetap atau tidak mendapatkan dipotong ya, ini lebih baik menggunakan status PHMT, karena dengan status PHMT istri mendapatkan tambahan PTKP sebesar 54 juta. Sedangkan untuk kasus di mana istri ini adalah seorang karyawan dan mendapat dipotong ya, lebih baik menggunakan status kakak, karena dengan status kakak penghasilan istri dihitung final. So guys, gimana, udah lihat ketiga video kita dan cara-cara hitung pajak suami istri gimana ya? Pasti kalian jadi lebih paham sekarang. Untuk kalian yang mau menikah ya, sebaik kalian harus planning dulu ke depannya nih, kalian akan menggunakan status kawin yang mana. Sebenarnya nggak susah kok, kalian bisa lihat dari video kita. Ingat aja tagline kita, everything is hard before it's easy. Oke deh, make sure kalian like, comment, subscribe channel kita. Ya, misalkan kalian butuh up to date with pajak dan keuangan, kalian kalau mau konsultasi, kalian bisa langsung DM kita atau cek website kita. So guys, see you on our next video.